Saya menempel bacaan-bacaan di atas pintu rumah supaya bacaan-bacaan itu bisa menghindari bahaya. Apa benar? Enggak benar ini. Dibaca, bukan ditempel. Enggak ada contoh dari ulama salaf nempel rumah ayat kursi. Ini kan ayat kursi yang dipajang di dinding, apa hukumnya? Bagus. Bagus. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas, boleh menulis ayat, ditulis ayat kursi, ditulis, setelah ditulis masukkan ke dalam air minum. Setelah ditulis masukkan ke dalam air minum, mandikan bagi perempuan yang payah melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya, di antara yang ada di sekitar kita yaitu ada kaligrafi, ada yang ditaruh di dinding rumah, termasuk kalau di rumah saya itu ayat kursi pas di atas pintu. Nah, kemudian juga di masjid-masjid sebagai hiasan yang untuk memperindah, mempercantik masjid, ya. Dan juga ada di selambunya, apa itu kalau istilahnya itu ya, satirnya Ka'bah itu ya, kan ada tulisannya itu, kaligrafi Arab yang ditaruh di selambu Ka'bah itu, dan juga ada di dinding-dinding masjid yang lain. Termasuk saya lihat itu banyak juga di Masjid Raudhatul Mukhlisin ya di Jember. Nah, itu menurut saya sendiri itu manfaatnya banyak. Artinya ketika kita melihat, tentunya kita melihat keindahan, dan bagi kita yang bisa membaca maka akan mendapat pahala ketika membaca kaligrafi tersebut, karena kaligrafi tersebut merupakan ayat-ayat dari Al-Quran. Namun ya, oleh orang-orang Wahabi di sini, oleh Ustadz Engkong Jawas, ini dipermasalahkan. Berikut ini videonya. Saya menempel bacaan-bacaan di atas pintu rumah supaya bacaan-bacaan itu bisa menghindari bahaya. Apa benar? Enggak benar ini. Apanya ya agak bener ya, ini kalau ilmunya cuman TBC, tahyul bid'ah khurafat. Tahyul bid'ah khurafat itu cuman ilmunya yang dibahas, ilmunya Wahabiyah seperti ini sudah ya. Dan yang ada dalam otaknya cuman itu ya, bid'ah syirik itu sudah. Jadi untuk ilmu yang lain tidak paham. Karena apa? Ayat-ayat hadis nggak bisa menghindari bahaya, ditempel di rumah, tetap aja setannya masuk. Yang disuruh kita nempel atau baca? Disuruh baca. Emangnya kalau ditempel itu ada larangannya, Ustadz? Ya. Memajang itu ada larangannya enggak? Kemudian kalau ini dianggap bid'ah, ya, ini masuk bid'ah apa? Ini masuk pada ibadah, menempel itu, kaligrafi itu masuk ibadah apa dunyawiyah? Disuruh baca, bukan setel kaset, bukan murotal. Disuruh kita baca. Kata Nabi, Iqra'il Quran, baca Al-Quran. Kemudian Nabi juga mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah.
Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dibaca, bukan ditempel. Gak ada contoh dari ulama salaf nempel rumah ayat kursi, Al-Fatihah, akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas. Gak ada contohnya, gak ada contoh. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ya Syekh, apakah boleh kita nempel bacaan-bacaan itu? Gak ada contoh dari ulama salaf. Ya, gak ada contoh dari ulama salaf. Berarti menurut secara tidak langsung ya, menurut Wahabi, terutama Ustaz Yazid Jawas ini ya, tapi ini parodinya ya, parodinya. Ini cuma parodi. Berarti menurut Ustaz Yazid Jawas, menempel kaligrafi tulisan-tulisan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu dibilang bid'ah dan masuk neraka, kan seperti itu. Sekarang kalau dibilang bid'ah ya, ini kan ranah ibadah tidak? Kaligrafi, menempel kaligrafi ini masuk kategori ibadah enggak? Karena begini, menurut Wahabi bid'ah itu kan ada dua, yaitu bid'ah dunyawiyah dan bid'ah ibadah. Sementara yang dilarang oleh orang Wahabi itu bid'ah ibadah. Ini kok tidak konsisten. Seharusnya kalau kaligrafi ini masuk bid'ah dunyawiyah, ya tidak masalah karena urusan dunia. Kan seperti itu. Nah ini orang Wahabi itu mencela-mencela, tidak konsisten. Yang seharusnya tidak jadi masalah menjadi masalah menurut orang Wahabi. Contoh lagi, tasbih berwirid dengan menggunakan tasbih itu dipermasalahkan. Katanya kalau benda bid'ah itu tidak menempel pada benda itu masuk dunyawiyah. Tapi kenapa tasbih dipermasalahkan? Ketika kami mengomentari ada Ustadz Wahabi yang setelah sholat buka HP, kemudian setelah sholat itu waktu sholat memperbaiki mic, kita komentari bahwasannya itu bid'ah. Mereka tidak mau. Ini apa pas? Apa gini? Jadi kalau yang orang lain, umat Islam lainnya, terutama dari warga NU, warga Nahdliyin yang melakukan itu bid'ah, tapi kalau orang Wahabi yang melakukan itu tidak bid'ah. Apakah seperti itu konsepnya? Aduh, ini ya. Jadi yang ada di otaknya Wahabi itu bid'ah. Sehingga dimabuk dengan bid'ah. Kaidahnya pun dibuat-buat sendiri. Sehingga kaidahnya masuk kaidah bid'ah. Apa yang tidak dilakukan Nabi tidak boleh dilakukan. Itu kan kaidah dibuat-buat sendiri. Ulama salaf tidak seperti itu kaidahnya. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang memajang kaligrafi. Ayat kursi yang dipajang di dinding, apa hukumnya? Bagus. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas, boleh menulis ayat, ditulis ayat kursi, ditulis, setelah ditulis masukkan ke dalam air minum. Setelah ditulis masukkan ke dalam air minum, mandikan bagi perempuan yang payah melahirkan. Riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu langsung sahabat Nabi, diminumkan, dimandikan. Tapi yang sudah dibaca cara pertama dituliskan, masukkan ke dalam. Atau mangkok itu mangkok putih model gini, ditulis pakai spidol yang tintanya yang buat tinta racun, nanti diminum mati dia. Tulis di mangkok itu tulis Allahu Akbar, habis itu disiram airnya diminum. Kalau ibu bapak ibu pergi umroh nanti ke Makkah, ada tuh namanya mangkok ayat kursi. Namanya mangkok ayat kursi. Mangkok itu memang sudah dicetak, ayat kursi adalah, nah, tinggal tuangan. Itu tulis sendiri. Sedangkan itu apalagi dinding. Ketika ada orang mau menghapus kaligrafi dari dinding Masjid Nabawi, semua kaligrafi di dinding hapus karena ini bid'ah nih. Kullu bid'atin dhalalah, kullu finnar. Kebetulan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi rahimahullah waktu itu mengajar 15 tahun di Universitas Ummul Qura Makkah. Apa kata Syekh Syahrawi? Ketika kalian melihat kaligrafi yang indah, apa yang terpikir dalam pikiran kalian? Oh, indahnya, Masya Allah, Subhanallah.
Di mana letak haramnya? Kata Syekh Sa'di. Maka sampai hari ini kaligrafi di dinding Masjid Nabawi masih tetap utuh. Oh, cantik, indah. Jadi kalau ditulis masalah dalil menulis, dalil menulis disiramkan ke air, ditiupkan, ini ada dalilnya. Bukan kita membuat-buat, memang sudah ada dari sejak zaman salafus salih. Ya, yang sebenarnya seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Abdus Somad, bukan yang dikatakan oleh Ustadz Engkong Jawas, yang dikit-dikit bid'ah, sehingga yang tidak seharusnya jadi masalah, tidak beres. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.